Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita sedikit membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu adalah membayar zakat. Apabila sudah sampai haul dan nisab harta yang kita miliki, maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat harta kita tersebut. Sama ada itu zakat jual beli atau zakat duit simpanan atau punya emas simpanan dan harta-harta yang lainnya. Nah, kemudian asraruz zakah. Di sini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardah, beliau menjelaskan kepada kita, ujar sidin semalam, bahwasanya setiap tabiat manusia itu pasti cinta lawan harta. Itu setiap manusia pasti cinta lawan harta. Sama ada manusianya tadi orang sugih atau inya miskin atau inya tua atau muda, pasti hendak diisi harta, pasti cinta lawan harta. Dan apabila harta tadi hilang daripadanya, pasti hatinya tuh galau. Nah, jadi ujar Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardah, tabiat manusia cinta kepada harta. Tapi kita dalam agama, kita disuruh cinta lawan Allah Ta'ala. Satu hati kada mungkin dua cinta. Ya kalau lah, cinta kita harus sama satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi karena itu Allah Ta'ala, ujar Imam Ghazali, memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Supaya apa? Supaya jadi ujian bagi kita. Ini ujian. Nah, ajar Allah Ta'ala, hai hambaku, ikam bilanya bujur-bujur cinta lawan aku. Ini ujiannya. Ini cobaannya. Apa cobaannya? Bilanya harta ikam sudah sampai haul dan nisabnya, wajib ikam keluarkan zakat. Berapa haul nisabnya? Kalau harga emas sekitar 85 gram emas. Lalu duit kita tadi sampai kawan nukar 85 gram emas, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, kalau cinta lawan Allah Ta'ala, dikeluarkannya zakatnya. Dan yang keluar itu pun cuma sedikit, 2,5% aja. Tapi kalau cinta lawan harta, Allah Ta'ala di nomor 2 kan ya. Jadinya sayang nih aku, begawi siang malam becari duit nih. Masa pas giliran setahun dikeluarkan sayangnya pang, nyamannya pang orang fakir nih, nyamannya pang orang miskin. Lalu disimpaninya hartanya tadi karena cinta lawan harta. Nah, berarti imannya perlu dipertanyakan. Nah, jadi itu hikmahnya kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Bahkan kedudukan orang yang mengeluarkan zakat serta sedekah. Zakat serta sedekah ini, itu kedudukannya ada 3, ujar Imam Ghazali. Ada 3 kedudukan. Yang pertama, kedudukan orang yang hatinya kuat benar-benar cinta Allah Ta'ala. Itu mereka itu siapa? Mereka itu alladzina anfaqu jami'a ma malakuhu wa lam yaddakhiru li anfusihim syai'an. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan seluruh hartanya, apapun itu, seluruh hartanya diinfakkannya, walam yuddakhiru, dan kada menyimpan sedikit pun daripada harta-harta mereka untuk diri seorang. Contoh siapa? Contoh seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ketika itu beliau berikan seluruh harta sidin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini harta ulun seberataan, ulun infakkan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terserah pian aja hendak manakah menggunakan. Ujar Rasulullah, wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang ikam sisai gesen anak bini ikam? Ujar Abu Bakar Siddiq, yang kusisai cukup Allah dan Rasulnya. Adapun harta kada perlu, hai Rasulullah. Harta kada perlu, ujar Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang perlu bagi anak cucuku, yaitu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cukup ditanamkan rasa cinta kepada Allah, ditanamkan cinta kepada Rasulullah, ditanamkan dalam hati anak-anak beliau, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka itu cukup sudah, ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini hampir gak ada lagi dah zaman kita.
Biar kada ngalih cariannya yang seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya. Kalaunya kita kadang masih mikir-mikir kalau lah ujar kita misal dapat 10 juta. Dapat bonus misal 10 juta. Ini 10 juta ini memberiakan lawan orang berataan sayang juga. Sisihkan dulu. Sapa setengah misalnya disisihkan. 5 jutanya dibagi-bagi atau 2 juta dibagi-bagi 8 juta masukkan tong. Ini kita memikirkan kita dulu, gasen kita. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq kada. Bahkan di antaranya pula anak beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu beliau itu makan setiap hari itu ngalih. Tapi ketika ada datang rezeki, ada orang mengantari, nah wahai istri Rasulullah, ini kami bahadiah lonpian makanan misal atau memberikan apapun itu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka harta yang didapat Sidin itu langsung dibagi-bagi Sidin. Sampai-sampai pembantu Sidin, khadimah Sidin melihat itu mendatangi lawan Sidin, wahai Aisyah, adakah lagi gesin kita makan? Ujar Sayyidatuna Aisyah, habis sudah ku bagi. Kenapa? Kita ini kan bisa makanan habis kita. Ujar Sayyidatuna Aisyah, jakanya pas aku membagi tadi nah ikam bepadah ku sisai, tapi ikam kada bepadah maka ku habisakan membaginya. Nah ini orang-orang yang kada memikirkan diri seorang. Contohnya lagi Sayyidatuna Fatimahuz Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau dalam keadaan lapar, puasa di siang hari, malam hendak berbuka, sekalinya ada orang mengatok lawang, sekalinya yang datang orang miskin. Minta makan, diberikan makanan seberatan, menahan lapar Sidin. Hari kedua gitu juga, puasa hari kedua, hendak berbuka, datang lagi anak yatim. Hari ketiga gitu juga, datang lagi asira. Asira itu tawanan perang. Sedangkan ujar Sayyidatuna Fatimah, kita disuruh berbuat baik kepada tawanan perang, maka diberikan makanan seberatan. 3 hari 3 malam Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah dalam keadaan lapar. Nah jadi mereka akan memikirkan diri seorang, tetapi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itsar, mendahulukan orang lain di dalam masalah duniawi. Masalah duniawi mereka dulukan orang lain, silahkan yang lain berdulu. Tapi dalam masalah ukhrawi kada. Makruh hukumnya masalah akhirat kita mendahulukan orang lain. Contoh ya Pak. Contoh sop pertama masih kosong misal. Atau yang di belakang sini masih kosong. Lalu kita bertunjulan, pian aja. Ini kita itsar mendahulukan orang lain daripada diri kita. Itu makruh hukumnya. Jadi kita isi, bilanya siapa terdulu, isi sop yang di muka. Jangan kada pantas ya aku sop di muka nih jar. Kenapa kada pantas? Pantas saja sama aja berataan. Anu jar, kalau pina disuruh orang suruh baca doa, tenang aja. Suruh orang baca doa, baca Rabbana Atina. Yang hafal aja. Kada bahasanya tuh kita apalagi yang kayak di ujung-ujung misalnya sawat tujuh betunjulan, kenapa gitu nah? Sop itu kada diisi betunjulan, misi sop pertama tuh kenapa? Takutan disuruh jadi imam. Kada harapan juga imamnya sudah ada. Paling bilanya imam batal yang di belakang imam pacang jadi imam. Amun yang dihiga-mihiga tuh kada terpakai. Terpakainya misi sop. Bahasanya tuh makanya itu makruh kita mendahulukan orang lain mendahulukan orang lain dalam masalah pahala gini. Tapi kalau masalah duniawi kita disuruh mendahulukan orang lain. Misal ada orang berbagi makanan, lalu ada yang lebih memerlukan dari kita, nah pian aja berdahulu. Nah ini itsar namanya, mendahulukan orang lain. Nah publik pulang. Jadi tadi ujar Imam Ghazali, derajat orang yang kuat hatinya, artinya kuat di sini bujur-bujur cinta lawan Allah Ta'ala,
dan kada memikirkan diri seorang, kada memikirkan pribadinya. Itu semua hartanya diberikannya. Contoh tadi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Derajat yang kedua yaitu adalah orang yang mutawassitun, pertengahan. Orang yang mutawassitun itu kayak apa? Humul ladzina la yaqdiruna ala ikhla'il yaddi bimarratin walakin amsaku lil infaqi inda zuhuri muhtajin ilaih fa idza dhahara badaru ila saddi khullati wa lam yaqtasiru ala haddil wajib minaz zakah. Ini orang yang kedudukan yang kedua ujar Imam Ghazali, yaitu orang-orang yang kada mampu mengosongkan hartanya seberataan, kada sanggup membariakan seberataan. Ujar Sidin bilanya membariakan seberataan karena busih ada pulang orang yang hendak, busih ada lagi yang berhajat. Nah lalu kada dibariakan Sidin seberataan harta Sidin tadi, tapi ditahan Sidin dan diinfakkan ketika ada orang yang berhajat. Ada orang berhajat, oh ini berhajat dibari Sidin, cuma kada dibari seberataan, dibari sedikit-sedikit. Nah mereka ini orang-orang yang derajatnya kedua setelah inya mengeluarkan zakat. Setelah inya mengeluarkan zakat yang wajib, lalu inya dilihatnya ada orang, oh ini orang ini berhajat nah. Tetanggaku ini berhajat nah. Tetanggaku ini pindah kadada terdengar bemasak-masak, kadada tercium bau makanan dari rumahnya. Makanan juakah? Ini perlu kita perhatikan tetangga. Wah amunnya kada makanan, berarti ini berhajat tetanggaku nih. Kada sing makanan, berhajatnya bari sembako, bari duit, bari semampu kita. Ini derajat orang yang kedua. Setelah inya mengeluarkan zakat yang wajib, yang sunnahnya inya kada lupa, tetap digawinya yang sunnah-sunnah. Siap dilihatnya ada orang pindah berhajat, dijulungi. Ada lagi orang minta, dijulungi. Cuma kada dibari seberataan. Hartanya kada dibari seberataan seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Kalau yang pertama tadi Sayyidina Abu Bakar harta Sidin dibariakan untuk Allah dan Rasulullah, untuk agama sudah. Apapun itu kepentingannya terserah. Ini Sayyidina Abu Bakar yang kuat hatinya dalam mengeluarkan hartanya. Adapun derajat yang kedua ini setelah yang wajib inya mengeluarkan yang sunnah-sunnahnya, sedekah-sedekahnya diberikannya. Contoh seperti di dalam hadis itu disebutkan seperti Abu Thalhah. Ketika Sayyidina Abu Thalhah radhiyallahu anhu ardah, Abu Thalhah ini beliau adalah ayah tiri daripada Sayyidina Anas bin Malik. Setelah wafatnya Sayyidina Malik, abahnya Sayyidina Anas, maka mama Sayyidina Anas ini kawin dengan Abu Thalhah. Nah, ketika ayat Al-Quran turun, ayat yang berbunyi di juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kada harapan ujar Allah Ta'ala, lan tanal, lan di sini pakai kalimat lan. Lan ini kada harapan. Tanalul birra mendapatkan bir berbakti hatta tunfiqu sampai engkau menginfakkan mimma tuhibbun daripada apa-apa yang engkau cintai. Apa yang engkau cintai yang paling kita ketujuan apa? Di harta kita lalu kita infakkan. Nah itu kita mendapatkan bir namanya. Kebaikan. Nah lalu Sayyidina Abu Thalhah ini Sidin mendengar ayat ini langsung mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ujar Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah ini terkenal di kalangan Ansar, terkenal orang yang banyak berisi kebun. Banyak berisi kebun kurma. Di antaranya ada kebun kurma yang bernama Bayraha. Nama kebunnya kebun Bayraha. Dan kebun Bayraha ini berhadapan dengan Masjid Nabawi. Di sebelah Masjid Nabawi. Dan Rasulullah kadang masuk ke kebun situ, minum Sidin dari banyu yang ada di kebun tadi, minum.
kadang menikmati indahnya kebun-kebunan. Nah lalu Sayyidina Abu Talhah datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan ini wahai Rasulullah, Bayrahah ini adalah harta yang paling ulun cintai daripada harta-harta yang lain, yang paling ulun ketujui. Maka kira-kira kemana ulun menginfakannya wahai Rasulullah? Bakhil aja Rasulullah. Bakhil itu apa? Untungnya. Bakhil, beruntungnya engkau. Dzalika malun rabih, itu adalah harta yang membawa keuntungan guys nikam. Beruntung ikam ujar Rasulullah menginfakkan harta tadi. Dan aku lihat ujar Sidin, harta Bayrahah tadi, kebun tadi, lebih bagus engkau infakkan kepada kerabat-kerabat engkau. Af'al ujar Sidin, ulun gawi wahai Rasulullah, siap ulun gawi. Maka diinfakkan Sidin kebun kurma tadi gesen keluarga Sidin, dibagi Sidin. Tapi kada seluruh harta dibari, sebagian aja. Nah ini mereka derajat yang mutawassitun, yang di pertengahan. Nah adapun yang terakhir ujar Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardhah, yaitu du'afa, orang-orang yang lemah keimanan hatinya ini lemah. Siapa mereka itu? Wahumul muqtasiruna ala ada'i zakatil wajibah. Mereka adalah orang-orang yang cukup, artinya cukupnya menggawi zakat yang wajib aja. Adapun yang sunnah kada. Orang berpintaan, orang penggalangan dana, gesen apa? Gesen korban ini, gesen korban itu, gesen acara maulid misalnya, gesen acara Isra Mi'raj, atau gesen acara ini tuh dan yang lain sebagainya, penggalangan dana. Sidin kada hakun, kada ujar Sidin, kada cukup. Cukup je sudah yang lain ini Sidin, aku kada hendak mengeluarkan duit. Cukup je sudah aku mengeluarkan harta yang wajib. Celengan lewat misal setiap tuntung sembahyang Jumat, celengan lewat dicelengi Sidin aja membuat kada. Ini orang-orang yang du'afa, artinya tuh lamah hatinya. Yang wajibnya aja digawi Sidin. Menggawi yang wajib aja, yang sunnah kada. Tetangga dihiga kada sing makanan, biar hasil itu Sidin tiwas kada begawi. Misal. Nah jadi itu mereka itu orang yang lemah tadi, ujar Sidin di sini, jangan sampai kita ujar Sidin fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah alla tujawiza darajati tsalisah. Jangan sampai ujar Sidin kita nih jangan sampai melewati derajat yang ketiga ini. Derajat yang pertama kan yang kuat-kuat keimanannya, yang mereka memberikan seluruh hartanya untuk agama. Yang kedua, yang derajatnya pertengahan, kadakawa memberi seberataan cuma sebagian yang paling mereka cintai. Yang derajat yang ketiga, memberi harta zakat aja, yang sunnah-sunnah sedekah kada. Maka jangan sampai ujar Imam Ghazali kita melewati derajat yang ketiga ini. Misal harta kita sudah ada, menyimpan duit, lalu sampai haul dan nisabnya kada hakun mengeluarkan zakat. Nah itu yang jangan sampai ujar Sidin, hati-hati. Tapi amunnya duit kada juga, lalu sampai haulnya, nisabnya kada sampai. Besi duit misal menabung 5 tahun 10 juta aja, maka kada wajib zakat. Maka ini kada termasuk daripada derajat yang tadi. Kada termasuk derajat yang ketiga atau derajat yang pemalar. Kenapa? Karena ini kada wajib. Apalagi kalau Sidin walaupun besi duit 10 juta tadi, dalam 5 tahun cuma Sidin keluar taruh sedekah. Celengan lewat tadi dibuati celengannya. Ada apa orang bantuan perlu dana ini dibantu Sidin semampu Sidin. Nah maka orang yang kini Sidin terkeluar daripada had batasan orang bakhil, orang pelit. Makanya dikatakan
Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Was-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang bakhil itu adalah musuhnya Allah. Orang bakhil, pemalar, apa bahasa gitu, engken berajut jarak 12 jar orang tuh, banyu kada titik di tangan. Orang bakhil itu aduwullah, adalah musuhnya Allah. Walau kana aliman, sekalipun inya alim. Sekalipun inya alim, tapi inya bakhil, pemalar. Tangga orang disurung, tangga seorang disintak. Nah, itu bahasa Banjarnya itu. Kenapa tangga orang disurung, tangga seorang disintak? Imbah giliran bayar membayar, orang disuruh bayari dulu. Imbah giliran pacang tak keluar harta seorang, disimpani dulu orang dulu. Nah, bilanya orang kada ada lagi, mau kada mau seorang tak keluar hartanya. Ini tangga orang disurung, tangga seorang disintak. Wasakhiyu, dan orang yang pemurah, habibullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana jahilan, sekalipun inya bodoh, kada pintar. Berhitung tuh kada bisa, kada bahasanya. Cuma bilanya sekolah lulus SD aja bisa kada lulus sidin. Sekolah SR2, sekolah rakyat ya sidin aku kelas 2. Cuma bilanya orang berpintaan nah sidin bari terus. Itu habibullah, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dijadikan hamba-hamba yang pemurah dan dijadikan hamba yang sugih supaya kita kawa menginfakkan harta kita dalam kebaikan. Wa hafidh ala zakatika wa sadaqatika ala khamsati umur, dan hendaklah ujar sidin engkau menjaga daripada ketika kita mengeluarkan zakat atau ketika kita mengeluarkan sedekah ala khamsati umur, atas 5 perkara. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, adab-adab ketika kita mengeluarkan harta kita, baik itu kita ketika kita bersedekah atau ketika kita mengeluarkan zakat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang saleh, kita semua dicintakan cinta kepada orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah dan masuk surga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hamdinya wa la kulli man nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.